Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, menyambung video sebelumnya berkaitan dengan kepadatan iron meteorit, bagaimana tahapan-tahapan mengolah besi meteor yang begitu keras dan padat. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa saudara-saudara saya yang sampai hari ini sudah menekuni meteorit sebagai bahan dasar pamor, yang ada di Bali, yang ada di Surabaya, Madura, Jawa Tengah, dan kota-kota lain. Sekaligus saat ini di samping ada banyak teman yang mulai mempelajari, mengkoleksi, sekaligus menjual belikan. Jadi semakin ramai dunia meteorit di Indonesia. Memang kalau kita mengintip sedikit dari negara-negara lain, taruhlah Jepang. Jepang itu mengumpulkan meteorit sudah sejak abad 19. Sudah ratusan tipe-tipe meteorit yang ada di Museum Jepang. Ini yang saya baca-baca begitu. Nah, uniknya Jepang ini koleksinya itu kurang lebih dari 60 negara. Ya, bisa kita bayangkan, dari Australia ada, dari Maroko ada, dari Amerika, ya tentu saja 60 negara. Nah, sesuai dengan catatan yang saya baca bahwa negara Indonesia juga salah satu negara yang punya meteorit. Nah, dari daerah mana catatan tersebut di Jepang itu? Sesuai dengan catatan yang ada itu dari Jepara. Nah, berlupa saya. Dari Jepara itu salah satu meteorit yang indah juga, karena di sana dikenal meteorit iron stony yang jenisnya itu palasit. Nah, itu diantaranya. Adapun di Indonesia itu memang ada di museum, tetapi masih belum khusus. Nah, kita berharap bahwa ke depan ada ilmuwan-ilmuwan ahli meteorit, sehingga kita tidak kesulitan ketika menanyakan atau cek apakah ini meteorit atau bukan. Jadi ada ilmuwannya, ada ahlinya, ada laboratoriumnya, ada museumnya. Nah, itu diantaranya. Nah, ini kita melanjutkan berkaitan dengan tahapan-tahapan membuat pusaka dengan bahan dasar meteorit, sekaligus bahwa kesulitan-kesulitan apa yang dialami, ya. Jadi para pengrajin atau empu yang mengolah meteorit itu diantaranya kesulitan, artinya ya kesulitannya itu diantaranya adalah kekerasan meteorit tersebut. Karena apa? Karena logam-logam yang ada di meteorit itu titik leburnya itu tidak sama. Taruhlah di situ ada besi, kemudian ada rhodium, ada kromium. Ini titik leburnya tidak sama. Jadi ketika kami mengolah, melipat meteorit tersebut, itu kadang-kadang ini sudah mencapai titik lebur seukuran iron atau besi, ferrum maksud saya.
Jadi sudah diolah, sudah ditempa, tetapi sudah menuju hasil akhir sebuah kodokan, jadi setelah satonan menuju kodokan, ternyata ada beberapa bagian yang tidak lengket. Nah, itu mungkin di antara kesulitan-kesulitan yang perlu diatasi. Juga ketika sudah jadi kodokan, ada bagian-bagian tertentu dari calon pusaka tersebut ketika ditata itu bajanya itu kalah. Nah, itu tentu ada beberapa empu yang mengalami seperti itu. Nah, ini juga di antara contoh meteorit yang kami potong, dan untuk sementara beberapa tempat pemotongan besi itu ternyata angkat tangan. Angkat tangannya itu sudah dicoba, sudah diganti pisaunya, sudah diupayakan, ternyata atau pada akhirnya itu angkat tangan. Jadi mungkin perlu teknologi terkini atau mungkin pisau yang khusus meteorit, itu saya yakin akan mudah untuk membelah iron meteorit yang memang kandungannya berbagai macam unsur metal yang titik leburnya, kekerasannya itu berbeda. Nah, ini diantara ada pipa. Untuk apa pipa inilah? Ini diantara salah satu teknik kami di Besalen dan Galeri Empu Fanani ini pertama kali mengolah itu seperti ini. Nah, tentu di Jawa Tengah atau Jawa Barat itu ada perbedaannya, mungkin lebih besar, mungkin kota, atau ketebalannya itu agak tipis, agak tebal. Itu adalah teknik pengalaman masing-masing seorang empu dalam mengolah iron meteorit sebagai bahan dasar pamor keris. Nah, ini tahap pertama begini. Ini setelah kita, ini sudah ada ini ya. Jadi setelah ini kita tutup, dan nutupnya pun juga tidak 100%. Harus ada sedikit celah-celah begini. Ini nanti ketika sebelum kita tempa juga kita tutup, dan perlu ada celahnya. Karena apa? Ketika meteorit yang ada di pipa ini kita bakar menuju warna kuning, itu secara otomatis ada reaksi-reaksi alami sebuah besi ketika dibakar. Ada udara juga, jadi harus ada semacam sedikit pembuangan. Juga untuk awal-awal, nah ini pengalaman saya, untuk awal-awal ini nempa atau mukulnya itu tidak terlalu keras. Kalau terlalu keras, ini bisa brodol istilahnya, brodol. Jadi untuk tempa awal sebuah meteorit sebagai bahan dasar pamor keris itu biasanya pelan-pelan, tapi terukur lah, pelan-pelan tapi terukur lah itu. Setelah itu tahap pertama selesai, barulah satonan awal, bisa dikatakan satonan awal antara besi pengikat dengan meteor ini dibelah jadi dua, atau mungkin yang lain tekniknya langsung dilipat ke samping, itu juga bisa. Jadi pengalaman-pengalaman itu sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Selanjutnya ketika sudah dilipat pertama, itu akan jadi seperti ini. Jadi setelah pamor pertama 1, nah seperti ini pamor 2. Dulu pada saat saya sering memakai bahan nikel, lembaran nikel itu ketika kita olah itu bisa langsung
6 lembar rangkap-rangkap atau lebih. Pada saat itu saya ada pertanyaan, kenapa di literatur-literatur itu disebutkan bahwa pamor itu dimulai dari 1? Kenapa 1 ya? Baru-baru ini ketika saya sudah menekuni iron meteorit atau meteor sebagai bahan dasar pamor, itu baru terjawab. Jadi dimulai dari 1, kemudian dilipat menjadi 2, kemudian 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Itu nanti akan menentukan apakah kita akan membuat pamor yang sejenis hujan mas atau posuta dan sebagainya. Itu diawali dari jumlah lipatan-lipatan tersebut. Untuk sementara sampai sekian, mungkin ada salah dan khilaf mohon dimaafkan dan siap untuk dikoreksi. Tentu saja akan kita sambung pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.